Mendengar perkataan Pangeran Tristan, Arini semakin terkejut. Arini kemudian berjalan ke arah Pangeran Tristan sambil menatapnya. Melihat Arini berjalan ke arahnya, Pangeran Tristan berkata, "Aku tidak menyangka, ternyata kamu berani juga, Arini." Arini yang saat itu berdiri tepat di hadapan Pangeran Tristan, menatap Pangeran Tristan kemudian mendorongnya hingga menuju ke pintu kamarnya. Namun saat tiba di pintu kamarnya, Pangeran Tristan membalik tubuh Arini dan menyandarkannya di pintu. Saat itu jantung Arini berdebar semakin kencang karena begitu kaget dengan apa yang dilakukan Pangeran Tristan padanya. Pangeran Tristan tersenyum melihat wajah Arini yang memerah. Pangeran Tristan dan Arini saling berpandangan. "Ada apa, Arini? Kenapa wajahmu memerah seperti itu?" kata Pangeran Tristan. Arini kembali mendorong tubuh Pangeran Tristan. Namun kali ini dia tidak mampu untuk melakukannya. Pangeran Tristan kemudian mendekati wajah Arini dan hendak mendaratkan bibirnya pada bibir Arini. Namun dengan cepat Arini memejamkan mata. Di saat itu juga Pangeran Tristan tersenyum dan begitu mengagumi wajah Arini yang sangat cantik. Pangeran Tristan dengan perlahan mendekati wajah Arini. Tetapi sebelum bibir Pangeran Tristan menyentuh bibir Arini yang begitu indah, terdengar suara seseorang di balik pintu. Arini segera mendorong Pangeran Tristan hingga menjauh darinya. Arini yang hanya mengenakan handuk berlari bersembunyi. Pangeran Tristan tersenyum melihat tingkah Arini, kemudian membuka pintu tersebut. Setelah membuka pintu kamar Arini, tampaklah seorang pelayan terlihat begitu kaget melihat keberadaan Pangeran Tristan sedang mencari Arini. "Pak, Pangeran Tristan? Maaf Pangeran, saya tidak tahu kalau Pangeran ada di sini," kata pelayan itu dengan suara gemetar karena perasaan takut. "Ada apa kamu kesini?" kata Pangeran Tristan. Pelayan itu lalu berkata, Tidak ada Pangeran. Saya permisi dulu Pangeran," jawab pelayan itu lalu berlari meninggalkan kamar Arini. "Apa yang Pangeran Tristan lakukan di kamar Arini?" kata pelayan itu dalam hati. Pelayan itu tersenyum. "Tetapi tidak apa-apa, jika Pangeran menaruh hati pada Arini, itu membuatku sangat bahagia. Daripada Pangeran Tristan harus bersama dengan Putri Julia," lanjut pelayan itu sambil berjalan menuju ke dapur. Setelah menutup pintu, Pangeran Tristan kembali melihat Arini yang berdiri di balik sebuah tirai. "Arini, keluarlah. Pelayan itu sudah pergi," kata Pangeran Tristan. "Aku tidak akan keluar sekarang. Sebaiknya Pangeran Tristan yang keluar. Maksudku, keluar dari kamarku," jawab Arini. "Baiklah Arini, aku akan keluar sekarang," kata Pangeran Tristan. Beberapa menit kemudian, setelah yakin Pangeran Tristan benar-benar telah keluar dari kamarnya, Arini pun merasa lega. Arini berjalan dan hendak mengambil baju di dalam lemarinya. Namun saat hendak membuka lemari tersebut, dia merasa sesuatu yang aneh. Arini kembali berbalik dan melihat Pangeran Tristan yang masih berdiri di hadapannya. "Pangeran?" kata Arini seakan tidak percaya. Pangeran Tristan tersenyum lalu berkata,
Maaf Arini, jika aku sudah tidak berlaku sopan padamu. Aku akan keluar sekarang, kata Pangeran Tristan. Setelah itu dia pergi meninggalkan Arini. Setelah kepergian Pangeran Tristan, Arini tampak heran dengan sikap Pangeran Tristan. Entah mengapa, dia merasa hatinya sangat bahagia, meskipun dia merasa tidak mungkin memiliki Pangeran Tristan. Suatu hari para pelayan sedang bergosip tentang Pangeran Tristan yang berada di kamar Arini. Dan pembicaraan mereka tanpa sengaja didengar oleh Julia. Tristan masuk ke kamar Arini, batin Julia. Dengan perasaannya begitu marah karena cemburu, Julia mendekati para pelayan yang masih asik bercerita. Apakah yang kalian katakan itu benar? Tristan telah masuk ke kamar Arini, kata Julia, mengagetkan semua para pelayan. Ayo, katakan padaku, apakah yang kalian katakan itu benar? Jika kalian berbohong, aku tidak segan-segan akan melaporkan kalian telah membuat fitnah dan mempermalukan Pangeran Tristan. Dan tidak hanya itu saja, kalian telah mempermalukan kerajaan ini, lanjut Julia. Para pelayan hanya tertunduk. Julia kembali berkata, bagaimana jika orang lain tahu akan hal ini? Apakah kalian siap untuk menerima hukumannya? Para pelayan semakin takut mendengar perkataan Julia. Maaf Putri Julia, kami tidak bermaksud. Para pelayan begitu takut sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan perkataan mereka. Sekarang katakan padaku, apakah benar apa yang kalian katakan itu? Kata Julia. Para pelayan saling melirik dan menyenggol lengan masing-masing, membuat Julia semakin marah. Ayo, katakan padaku, apa yang kalian pikirkan? Teriak Julia. Sehingga salah satu pelayan memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Julia. Pelayan itu berkata, apa yang kami katakan itu benar Putri Julia. Pangeran Tristan telah datang ke kamar Arini. Julia tidak percaya begitu saja. Apa buktinya sehingga kalian berani mengatakan hal itu? Kata Julia. Tadi saat aku pergi ke kamar Arini, aku tidak tahu kalau Pangeran Tristan ada di sana. Setelah aku mengetuk pintu, ternyata yang membuka pintu itu adalah Pangeran Tristan Putri, dan aku tidak melihat keberadaan Arini saat itu. Karena aku langsung pergi meninggalkan kamar Arini, karena aku takut Pangeran Tristan marah padaku. Jawab pelayan tersebut. Julia semakin marah dan berkata kepada pelayan itu, jika apa yang kamu katakan ini tidak benar, ingat hukuman yang akan kamu dapatkan, kata Julia, lalu meninggalkan para pelayan itu. Para pelayan pun semakin takut akan ancaman Julia. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata salah satu pelayan kepada teman-temannya. Pelayan yang melihat kejadian itu kemudian berkata, semua ini salahku. Seharusnya aku tidak menyampaikan hal ini kepada kalian. Dan seharusnya kita tidak membicarakan masalah ini. Karena siapapun bisa mendengar kita. Julia kemudian datang ke kamar Pangeran Tristan dan hendak menanyakan kebenaran itu. Tristan, kata Julia,
yang secara tiba-tiba berada di depan Pangeran Tristan. "Julia, sejak kapan kamu di sini?" kata Pangeran Tristan yang terlihat heran. "Aku baru saja datang, Tristan," jawab Julia santai. "Oh ya? Tapi kenapa setiap kali kamu datang ke kamarku, kamu tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu, Julia?" kata Pangeran Tristan. Julia berjalan mendekati Pangeran Tristan. "Itu tidak penting, Tristan. Sejak kecil, aku tidak pernah mengetuk pintu untuk masuk ke kamarmu. Lalu kenapa sekarang aku harus mengetuk pintu untuk masuk ke kamarmu?" jawab Julia, membuat Pangeran Tristan semakin terkejut. Namun Pangeran Tristan tidak menjawab perkataan Julia. "Oh iya, aku tahu. Itu terjadi sejak gadis miskin itu ada di istana ini," lanjut Julia, membuat Pangeran Tristan sedikit kesal. "Kenapa kamu terus menghinanya, Julia?" kata Pangeran Tristan, membuat Julia kaget. Namun dia berusaha tersenyum. "Hebat sekali, Tristan. Dan aku juga heran. Kenapa kamu selalu saja membelanya? Hanya karena dia telah menolongmu, kamu berubah seperti ini terhadapku," kata Julia. Pangeran Tristan tersenyum lucu mendengar perkataan Julia. "Bukan begitu, Julia," kata Pangeran Tristan, berjalan mendekati sebuah jendela di kamarnya. "Kalau bukan karena itu, lalu karena apa, Tristan?" kata Julia. Julia kemudian berjalan mendekati Pangeran Tristan dan berdiri di belakangnya. "Kalau bukan karena kamu ingin membalas budi, karena dia telah menyelamatkan nyawamu, apa karena kamu mencintainya? Katakan padaku, apakah kamu sudah jatuh cinta pada gadis miskin itu?" Perkataan Julia membuat Pangeran Tristan merasa semakin kesal dengan Julia. "Kenapa kamu begitu ingin tahu tentang hal itu, Julia?" kata Pangeran Tristan, berbalik dan melihat Julia yang sedang menatapnya.